Shalom saudaraku, melanjutkan akan apa yang kemarin kita sudah bahas, yaitu terang dan gelap tidak dapat bersatu. Saya akan lanjutkan dengan ayat 16 dari 2 Korintus 6. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Bait Allah, rumah Tuhan, ya kalau sekarang itu tubuh Kristus begitu ya. Apa hubungannya dengan berhala, saudara? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Baca, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi tubuh Kristus, gereja Tuhan, yaitu ketika kita bersatu, bersekutu, entah di dalam persekutuan M3, dalam pertemuan informal, sesama anak Tuhan, bahkan dalam meeting atau apapun, kita ini adalah rumah Allah, di mana Allah, pencipta langit dan bumi, yang kita kenal di dalam nama Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu menjadi Allah kita, dikatakan begitu, hidup di tengah-tengah kita. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk menjadi Allah mereka. Jadi Tuhan yang kita sembah dan kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir ketika kita kumpul bersatu, entah dalam ibadah, entah dalam doa, entah dalam satu persekutuan, formal maupun informal, saudaraku. Tuhan hadir. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah berkata, ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Dan Tuhan Yesus itu, karena dia adalah Allah, dia maha hadir. Amin, saudara. Jadi saya harap Anda mengerti akan prinsip ini. Nah, apa hubungannya bait Allah ini dengan berhala? Berhala itu apa, saudaraku? Berhala itu adalah sesuatu, something yang disembah, yang dipuja sebagai ilah. Itu berhala. Dianggap punya kekuatan, dianggap punya kuasa, dianggap bisa menjawab doa-doa. Itu berhala. Kalau itu bukan Bapa yang kita kenal dalam nama Yesus, dan persekutuan kita adalah persekutuan dalam roh. Paham ya saudaraku ya? Nah sekarang ayat 17. Ini peringatan keras dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan disampaikan kepada kita sekaliannya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Mereka di sini adalah mereka yang menyembah berhala, menyembah satu kekuatan yang lain. Firman Tuhan, pisahkan dirimu dari mereka. Keluar, artinya kalau kita ada di dalam lingkaran itu, kita diperintah oleh Tuhan untuk keluar. Diperintah oleh Tuhan untuk memisahkan diri dari mereka. Firman Tuhan. Dan kemudian ada kalimat yang cukup keras, dikatakan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Saudaraku, dalam setiap penyembahan berhala, itu di mata Tuhan, itu adalah sesuatu yang najis. Dan ketika kita masuk di dalamnya, kecuali diperintah Tuhan ya, tapi kalau enggak, kita masuk di dalamnya untuk ya bersenang-senanglah, untuk kita karena teman-teman kita ada di kelompok itu, kita kumpul-kumpul, mereka melakukan ritual gitu, kita ikut-ikut di sana. Penyembahan bukan kepada Tuhan di dalam nama Yesus, maka sesungguhnya firman ini katakan, jangan menjamah barang yang najis. Menjamah bukan berarti tangan megang-megang, itu enggak saudaraku, tapi kita berdekat-dekat dan hati kita mulai terbuka. Itu waspada, hati-hati. Maka aku akan menerima kamu. Jadi syarat penerimaan Tuhan pada kita itu juga ditentukan oleh apakah kita mau keluar dari lingkaran tersebut. Kalau nggak mau keluar, saudaraku, ya nggak tahu.
apakah Tuhan menerima kita? Sebab ini disyaratkan. Kemudian ayat 18, dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus hadir memperkenalkan akan Allah sebagai Bapa. Dan kita benar-benar menjadi anak Bapa surgawi melalui iman kita kepada penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi inilah yang perlu kita sadari. Keluar, saudaraku, keluar. Jangan jamah barang yang najis, keluar. Pisahkan dirimu dari antara mereka. Haleluya. Saya berharap kalau ada saudara yang masih ada kaitan dan melakukan akan perkara-perkara seperti yang ditegur oleh firman ini, segera saudara keluar, karena itu syarat kita untuk diterima sebagai anak-anak Bapa surgawi dalam nama Yesus. Haleluya.